Hai Lur, Yogyakarta merupakan kota indah yang menyimpan sejuta cerita di setiap sudutnya. Dan di Yogyakarta ini juga ada tempat-tempat yang dimana kalian harus berhati-hati bersikap jika berkunjung ke tempat tersebut. Karena tempat itu terkenal dengan tempat angker dan horor menurut cerita warga setempat. Oke, seperti apa tempatnya itu? Let's go check. Tapi seperti biasa, dukung channelnya, tekan tombol subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar update terus video terbaru dari aku. Yang pertama nih Lur, ada Benteng Vandenberg. Jadi tahu warga setempat, ketika malam hari kadang ada kemunculan penampakan noni Belanda yang berkaki kuda. Tak hanya itu saja Lur, ada juga menyebutkan pernah melihat hantu perempuan. Dan yang lebih seram lagi, dari sebuah cerita mengatakan bahwa pernah mendengar suara pasukan tentara yang sedang berlatih. Nah, dimana setelah itu ternyata dilihat tidak ada satu orang pun. Terus pada saat renovasi Pasar Beringharjo pada tahun 1988, ketika itu banyak orang di situ mendengar sebuah teriakan yang kencang sekali dari dalam benteng. Dan setelah diusut, ternyata itu adalah suara arwah yang pernah dipenjara di dalam benteng tersebut. Gereja Saidan. Gereja ini berada di kawasan Gondomana. Nah, kalian kalau melihat gerejanya tampak dari luar itu aja udah serem banget, karena bangunan ini adalah bangunan yang masih dipertahankan bangunan asalnya zaman dahulu ya. Nah, memiliki arsitektur khas gotik dengan salib-salin di bagian menara dan patung Yesus yang tengah menunjuk ke arah keraton Yogyakarta. Menurut penuturan warga sekitar, gereja Saidan ini dahulu adalah milik warga keturunan Tionghoa. Nah, kalau kalian lewat di depannya nih, kalian akan merasakan auranya kalau agak aneh gitu, singup kalau kata kita orang Jawa Maya. Nah, di dalam gereja tersebut nih Lur, terdapat lorong-lorong yang panjang dan kotor, pengap dan becek, altar dan luas, serta lantai yang sudah tak terawat. Bahkan ditemukan pula sebuah ruang rahasia bawah tanah. Gereja Saidan ini juga dipenuhi tulisan-tulisan berbahasa Belanda. Plaza Ambarukmo. Nah, kalau yang satu ini siapa sih ya yang nggak kenal? Bangunannya itu dia bersebelahan dengan Hotel Ambarukmo Plaza. Nah, singkat cerita nih, dulu itu Plaza Ambarukmo itu dibangun di atas tanah keramat atau tanah suci pesanggrahan dari Ambarukmo. Pesanggrahan ini dulunya merupakan tempat suci yang sering dijadikan sebagai tempat berziarah dan keramat. Katanya sih di dalam situ mereka banyak terlihat penampakan-penampakan hantu seperti hantu toilet di lantai 1. Pada tahun 2010 sendiri ada orang yang meninggal di parkiran basement di Plaza Ambarukmo tersebut. Nah, sejak kejadian itu area parkir sampai sekarang ditutup. Bioskop 21. Di sini sebenarnya dulu itu bioskop 21 itu dulunya adalah bekas bioskop juga, bioskop Legend namanya. Tapi bioskop itu waktu itu kebakaran dan ada sekitar 15 orang yang tewas. Nah, setelah itu baru dibangun bioskop 21 yang di Yogyakarta tersebut. Nah, katanya sih banyak orang yang sering mengalami kejadian aneh di situ. Ada juga pas waktu lagi nonton, kelihatannya rame banyak orang. Tetapi pas waktu film selesai ternyata nggak ada orang satupun. Jadi dia hanya nonton sendiri nih Lur. Terus ada juga kadang sering tercium bau amis, terus kayak daging gosong seperti itu. Ya jelas ya, karena itu kan banyak orang yang terpanggang di situ kali ya Lur. Next, teknik UGM. Nah, yang ini nih, kalau kalian ada teman yang pernah kuliah di sini, ini patut ditanyakan ya sama mereka, bener gak ceritanya? Nah, katanya nih, di bundaran teknik UGM itu, kalian kalau malam hari pas saat melewati bundaran tersebut, katanya dilarang untuk menyanyikan lagu Gugur Bunga. Kalau menyanyikan lagu itu, katanya kalian akan dikuntiti sama arwah sampai rumah kalian. Nah, coba tanyain sama teman kalian yang pernah kuliah di UGM, bener nggak ya? Nek kalian penasaran, dijajal coba sisuk lewat tokono terus nyanyi yo, nek aku gah. Oke, next, villa di Jalan Kaliurang. Nah, yang ini sih ceritanya katanya dulu ada sebuah villa yang berada di Jalan Kaliurang, gak disebut tempatnya. Jadi ada sebuah rombongan yang berwisata terus nginep di villa tersebut. Dan anehnya nih, ketika mereka memasuki villa itu, nah jam
dan tanggal di HP mereka itu berubah secara drastis. Katanya jadi tahun 12 September 1977. Nah, pas mereka keluar lagi dari ruangan itu, normal lagi itu HP-nya. Ya, mungkin HP-nya error kali ya, Lur. Bukan itu aja, pas temennya ini ngambil foto di situ, yang anehnya itu fotonya itu jadi berubah tua gitu. Nah, itu masalahnya. Kalau memang HP-nya itu error, kok pas waktu moto temannya kok fotonya langsung otomatis jadi tua gitu loh. Gunung Kelangeran. Nah, kalau kalian mendaki gunung ini nih, kan ada di Jogja nih, yang ketinggiannya sekitar 700 mdpl. Nah, kalau kalian berada di gunung ini, kalian harus jaga sikap ya. Karena gunung ini adalah gunung yang kental dengan kemistisannya. Jadi ceritanya ada 2 orang pendaki, mereka mendaki gunung tersebut. Nah, mereka ketika dari kejauhan itu melihat seorang penjual jamu yang melambaikan tangan ke arah mereka. Nah, mereka ini memastikan. Nah, kemudian saat dipastikan ternyata sosok penjual jamu tersebut langsung menghilang. Jembatan Fakultas Pertanian UGM. Nah, UGM lagi. Katanya nih Lur, jembatan yang menghubungkan Laboratorium Diagnostis Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Pertanian ini terkenal angker. Katanya nih di malam hari kalau saat apes di situ katanya ada perempuan yang sering muncul berbaju merah berjalan-jalan di jembatan tersebut. Nah, namanya perempuan itu dipercaya bernama Rohana. Nah, kalian akan melihat si Rohana ini berjalan di arah jembatan itu, kemudian melompat dari arah jembatan itu, dan otomatis kalian refleks nih, ada perempuan yang melompat mesti akan mendekati. Dan setelah kalian cek, ternyata nih Lur, tidak ada orang sama sekali. Tapi kalau yang ini aku pernah kuliah di Jogja juga, aku pernah dengar ya cerita ini. Tapi kalau kejadian nyatanya ya aku belum pernah mengalami. Nah, jangan sampai mengalami. Hantu Siska UNY. Nah, hantu Siska UNY ini katanya sering menampakkan diri di Student Center UNY. Aku bener nggaknya ceritanya sih aku nggak tahu ya. Mungkin kalau teman kalian ada yang kuliah di UNY, kalian bisa tanyain. Ini ada cerita dari mahasiswa UNY sendiri ya Lur. Waktu itu katanya mereka sedang mengembalikan barang yang mereka pinjam dari Student Center UNY. Nah, mereka balikan di barangnya di dalam gedung. Nah, kemudian mereka kunci pintunya. Nah, setelah mereka kunci pintunya nih Lur, ada gadis yang melambai-lambai di dalam gedung tersebut, nyuruh mereka itu mendekat. Nah, mereka penasaran kan, pas waktu pintunya itu dibuka, ternyata tidak ada seorang pun di situ. Nah, cerita itu nih sampai sekarang jadi turun-temurun, dan hantu itu terkenal dengan hantu Siska, penghuni gedung center UNY. Nah, oke Lur, itulah beberapa cerita horor yang ada di Yogyakarta. Ya, barangkali itu hanya selentingan gosip-gosip doang, tetapi ada baiknya kita ambil manfaatnya. Kalau kalian berada di tempat tersebut, lebih baik berhati-hati. Permisi, kula nuwun Mbak, kayak gitu. Dimanapun lah pokoknya, nggih. Oke, itu saja. Semoga ceritanya bermanfaat dan menghibur, dan tunggu video selanjutnya. Bye-bye.